Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafri Junaid SPD MPD sebagai pengawas sekolah lingkup Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh. Saya sudah 2 tahun sebagai pengawas sekolah Kota Sungai Penuh. Selama 2 tahun itu saya memerlukan suatu kerjasama antar pengawas untuk meningkatkan kompetensi saya dan seluruh pengawas Kota Sungai Penuh agar dapat berkompeten dalam pembinaan atau penampingan sekolah masing-masing. Wadah yang perlu kita lakukan kegiatan ini adalah, yang penting kita laksanakan adalah komunitas belajar pengawas Kota Sungai Penuh. Komunitas belajar pengawas Kota Sungai Penuh ini penting dilakukan sebagai wujud terbentuknya kelompok kerja pengawas sekolah Kota Sungai Penuh. Pengawas Kota Sungai Penuh terdiri dari pengawas TK, pengawas SD, dan pengawas SMP. Kelompok kerja pengawas Kota Sungai Penuh diwujudkan dengan terbentuknya komunitas belajar pengawas Kota Sungai Penuh. Namun kondisinya selama saya sebagai pengawas tidak aktif. Maka untuk itu saya berinisiatif untuk merintis terbentuknya komunitas belajar pengawas Kota Sungai Penuh, merupakan sebagai kelompok kerja pengawas Kota Sungai Penuh agar terwujud. Hal ini penting untuk adanya kegiatan diskusi, berbagi, dan kolaborasi antar pengawas di Kota Sungai Penuh. Kemudian, berdasarkan hal di atas, maka saya tertarik untuk ikut apresiasi GTK 2025 dengan mengangkat judul Kondisi kelompok kerja. Kelompok kerja pengawas sekolah Kota Sungai Penuh yang mestinya berbentuk kombel pengawas sekolah belum terbentuk dan tidak aktif. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen dan dokumentasi kegiatan kelompok kerja pengawas. Kondisi lainnya itu kondisi komunitas belajar sekolah yang dana di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 10 Sungai Penuh masih minim. Perlu strategi untuk menggerakkan keaktifan kelompok kerja pengawas Kota Sungai Penuh. Maka pada kali ini saya angkat judul pada best practice saya, yaitu strategi penerapan pola pikir bertumbuh atau PPB dalam meningkatkan keaktifan komunitas belajar pengawas dan komunitas belajar sekolah. Tantangan utama kombel pengawas: pertama, tidak adanya pengurus dan anggota yang aktif, kurang mampu berbagi informasi, keterbatasan ide, senioritas pengawas, manajemen waktu, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya motivasi, dan belum bergabungnya seluruh pengawas yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh. Kemudian kombel sekolah, contohnya kombel SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 10 Sungai Penuh masih minim dananya. Aksi nyata, saya menggunakan strategi mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Menggunakan suara pola pikir bertumbuh dan aksi nyata pada kegiatan kali ini. Pertama, mengaktifkan pengurus dan anggota. Mengurus SK penamaan kombel dan SK penetapan anggota kombel dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh. Kemudian menerapkan ide, mendorong adanya ide dari berbagai pengawas, tadinya dari Korwas, dari Sekwas, dan anggota lain yang telah mendapat diklat atau sosialisasi tentang materi yang didapatkan. Kemudian berbagi informasi menggunakan kalimat PBB. Kemudian manajemen waktu, menentukan solusi 1 hari dalam 1 bulan untuk pelaksanaan kombel. Kemudian sumber daya, menganggap usaha keras sebagai kunci sukses. Kita berusaha mengatasi
terbatasnya sumber daya, baik media maupun dana. Kemudian senioritas kita atasi dengan melakukan pendekatan kepada pengawas senior dan memuji mereka dengan suara PPB agar dapat menghilangkan sifat senioritas dan terus mendukung kegiatan Kombel. Kemudian memotivasi anggota dengan memfasilitasi pengembangan diri seperti diklat, sosialisasi, dan sebagainya. Dan menjadikan topik diskusi relevan dengan masalah yang dihadapi pengawas sekarang. Dampak dari aksi nyata itu, komunitas belajar pengawas sekolah memiliki jadwal kegiatan 1 kali 1 bulan. Para pengawas menjadi aktif, mampu berkolaborasi, dan antusias menyampaikan materi sebagai narasumber. Kombel SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 10 sangat juga aktif selalu dengan bantuan saya sebagai penulis dan semoga sebagai narasumber gratis dan motivasi. Adanya dukungan seluruh anggota kelompok kerja untuk aktif dalam kegiatan Kombel. Terimbasnya pemahaman materi pembelajaran mendalam. Dampak yang dapat dirasakan yaitu adanya persamaan persepsi tentang materi pembelajaran mendalam karena terjadinya pengimbasan melalui Kombel pengawas ini. Inilah best practice saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.